Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini, yaitu Kamis 6 Agustus 2020. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu supaya pertemuan kali ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, bersama saya Bapak Beni Murrahman Widodo, kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Pada kesempatan kali ini, tolong anak-anak nanti langsung disimak di bukunya, yaitu halaman 5 sampai halaman 8. Oke, sekarang saya akan menerangkan yaitu subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa negara Indonesia ini yaitu terdiri atau merupakan negara kepulauan yang terdiri atas tidak kurang dari 13.000 pulau loh, 13.000 pulau yang mana membentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi 13.000 pulau itu pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu negara kita disebut negara kepulauan dan wilayahnya itu dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau yaitu dipisahkan oleh selat dan laut. Oleh karena itu kondisi ini karena terbentuk dari beberapa pulau dan dipisahkan oleh selat dan laut akan membentuk kondisi masyarakat yang berbeda-beda pula. Maka menciptakan kelompok-kelompok suku bangsa dan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Oke anak-anakku sekalian, setiap daerah yang dan suku bangsa Indonesia itu mengembangkan hukum adat, budaya yang berbeda. Oleh karena itu terciptalah beberapa keberagaman yang ada di Indonesia. Paham kan? Ya, nanti sampean sampai baca lagi ya di tematiknya, yaitu halaman 5 itu. Nanti setelah melihat video saya ini, nanti anak-anakku sekalian langsung menyimak dan dibaca beberapa kali supaya paham dengan jelas. Oke. Dan keragaman-keragaman yang ada di Indonesia itu meliputi di sini kamu semak, meliputi bahasa. Karena beberapa kelompok-kelompok itu letaknya berbeda-beda, tentunya akan menciptakan bahasa yang berbeda pula. Contohnya orang Jawa, Pulau Jawa itu memakai bahasa Jawa. Di Pulau Jawa pun itu terjadi perbedaan bahasa juga. Karena apa? Letak kondisinya juga berbeda, akan menciptakan pola pikir bahasa yang berbeda pula. Setelah itu perbedaan juga terjadi di adat istiadat. Contohnya di Jawa kita ada tradisi misalkan
sekaten. Nah, sekaten yang terjadi di daerah Jawa Tengah, Solo atau beberapa wilayah Jogja dan Solo itu. Di Bali juga ada beberapa adat istiadat. Itu tentunya adat itu berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Dan keberagaman juga terjadi di hukum adat. Nah, hukum adat, misalkan kalau wilayah kita ini wilayah Jawa, itu hukum adatnya seperti kalau kita mau mendirikan rumah, biasanya kita mengundang tetangga sebelah kita. Itu termasuk juga menjadi hukum adat. Kalau itu nggak dilakukan akan terasa saru. Nah, itu terproses bentuk hukum adat. Setelah itu budaya juga budaya menjadi berbeda-beda. Mungkin itu yang kita bahas, sekedar gambaran dari keberagaman budaya di Indonesia. Tapi yang perlu anak-anakku sekalian catat, yaitu keberagaman, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu bukan menjadi kelemahan Indonesia, justru itu menambah kekayaan, yaitu kekayaan dalam budaya. Karena kenapa? Karena ketika kita mempunyai banyak budaya, bangsa itu akan lebih baik. Oke, di situ anak-anakku sekalian, di sini ada soal. Nanti tolong ada 5 soal. 5 soal itu sampean isi ya, 5 soal itu halaman 5 sampai halaman 6 itu ada 5 soal, yaitu 1, di provinsi manakah letak dari Pulau Sabang? 2, di provinsi manakah letak dari kota Merauke? 3, di provinsi manakah kamu tinggal? 4, sebutkan 3 budaya daerah di Indonesia yang kamu ketahui. 5, sebutkan budaya daerah yang sudah menjadi budaya nasional. Nah, itu nanti tolong anak-anakku sekalian kelas 4, putra dan putri ya, itu 5 soal itu dikerjakan. Setelah itu anak-anakku hasil kerjaannya itu nanti dipoto. Itu sampean ditulis lagi soalnya ditulis lagi di kertas, dan tolong yang jelas tulisannya biar nanti bapak ibu gurunya bisa membaca dengan jelas. Itu 5 soal ini sampean foto, jepret, setelah itu kirim ke nomor WA pribadi, yaitu kalau di Putra ya sama saya Bapak Beni Murahman Widodo, nanti saya kirim. Atau yang untuk anak kelas 4B itu gampang ya, karena saya wali kelasnya. Untuk yang putri nanti dikirim ke Ibu Fitri atau Ibu Aulia. Oke, itu season pertama. Sekarang anak-anakku, mari kita lanjutkan, yaitu di sini kita mengenal, yaitu bentuk-bentuk keragaman. Keragaman apa yang ada, yang terjadi itu lebih detailnya mari kita lanjutkan pada halaman 6 sampai halaman 8. Bentuk-bentuk keragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, bentuk keragaman ini enek opo ae di situ. Nah, ini saya catatkan dan nanti sampean semak ya. Saya catat di papan sini biar sama jelas.
Oke anak-anakku, ini keberagaman yang ada di Indonesia itu meliputi, ya mungkin di sini mungkin kurang jelas ketika anak-anakku sekalian melihat video, tapi sampean kan bisa menyemak di LKS-nya. Nah, keberagaman yang terjadi yaitu meliputi keberagaman pakaian adat. Nah, setiap daerah di wilayah Indonesia ini, di negara kita ini, itu mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda. Kayak pakaian adat Bali, apa? Itu tugas sampean nanti mencari itu, ya, nanti ke diferensiasi lain. Pakaian adat Jawa, Jawa sini juga punya pakaian adat. Ya, di Jawa juga itu ada beberapa pakaian adat, antara Pulau Jawa kan terbagi beberapa provinsi. Jadi setiap provinsi itu, kalau orang Jawa mayoritasnya kan di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur sampai Jawa Tengah lah ya. Itu dia mempunyai orang Jawa mempunyai pakaian adat sendiri. Nah, misalkan Madura itu kan termasuk provinsinya Jawa Timur, tapi mereka itu kondisi dan sukunya juga beda dengan orang Jawa, maka dia juga mempunyai pakaian adat tersendiri. Betawi yang ada di Jakarta, ikut provinsi Jakarta ya, DKI, itu mereka itu sukunya kan suku Betawi, jadi pakaian adatnya juga beda. Untuk yang poin B yaitu tarian daerah. Tarian daerah ini juga keberagaman tarian daerah dikarenakan oleh bedanya perbedaan tadi, perbedaan suku. Dan C, lagu atau nyanyian daerah. Nah, lagu nyanyian daerah ini juga setiap daerah mempunyai nyanyian daerah tersendiri atau lagu-lagu tersendiri. Nanti sampean tugasnya itu mencari itu. Rumah adat, ya, bahasa daerah, makanan daerah, dan kesenian. Oke. Terus bagaimana kita menyikapi itu? Nah, bagaimana kita menyikapi terjadinya keberagaman atau perbedaan yang ada di negara kita itu? Nah, pertama yang kita harus lakukan supaya tidak menjadikan perbedaan atau keberagaman itu menjadi benih-benih perpecahan, tapi justru kita harus bisa membuat perbedaan keberagaman itu menjadi benih-benih persatuan, yaitu cara atau sikap yang kita harus tanamkan atau sampean tanamkan di diri sampean, yaitu pertama-tama yang harus sampean lakukan yaitu mau bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang perbedaan daerah asal dan keturunannya. Jadi sampean itu ketika bergaul itu harus bisa memosisikan diri, tidak usah sampean mandang oh kau narek Madura, oh kau narek Betawi, karena kita itu tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu jadi pertama yang kamu harus lakukan, mau bergaul dengan siapa saja atau enggak memandang background itu asal usul. Terus yang kedua yaitu yang kamu harus lakukan yaitu menghormati adat, istiadat, tata cara, dan kebiasaan yang berbeda dengan kita. Nah, tentunya kalau mereka dari temanmu, salah satu temanmu itu dari suku yang berbeda, maka mereka kan mempunyai adat atau toto kromo dan kebiasaan yang berbeda. Nah, jadi itu jangan sampean meremeh istilahnya ngenyek, cara Jawane ngenyek, wah kon ngene. Tolong sampean harus menanamkan di diri sampean yaitu sifat yang bisa menghormati tingkah laku orang lain. Nah, pertama tadi mau bergaul, ya ndak usah memandang asal usul. Yang kedua yaitu menghormati. Nah, itu sikap yang harus sampean lakukan. Terus yang ketiga mau
mau mempelajari kebudayaan daerah lain dan menambah wawasan. Nah, itu sampean harus mau mempelajari dan menambah wawasan. Kenapa? Ketika sampean mau mempelajari adat istiadat atau budaya-budaya orang lain, itu akan sampean menghargai. Ya, ketika sampean mau mempelajari, tentunya sampean akan timbul sikap yaitu menghargai. Setelah itu nomor 4 yaitu tidak mencela dan mencemooh budaya daerah lain. Nah, tadi sudah saya singgung. Itu 4, jangan pernah mencela. Kita harus selalu menghargai. Nah, yang kelima, mau mengakui kelebihan kebudayaan daerah lain. Jadi kalau mungkin di daerah sampean itu tidak ada budaya gitu, terus sampean dolan ke tempat lain, misalkan ke Sumatera, di situ sampean ketemu orang-orang Sumatera dan mereka mempunyai kebudayaan yang istimewa. Nah, sampean harus fair. Wah, bagus ini. Karena kenapa? Karena ketika kamu melihat itu indah, kebudayaan itu indah dan bagus, sampean harus mengakui itu. Supaya apa? Tertanam rasa apresiasi. Apresiasi itu apa? Menghargai itu tadi. Setelah itu bekerja sama, yaitu ini nomor 6. Bekerja sama dengan siapa saja. Mau bekerja sama dengan siapa saja. Kalau kamu di lingkup sekolah itu aplikasinya itu mau bekerja dengan siapa saja di kelasmu. Setelah itu di teman-teman di kelas lain, jadi sampean itu gampang bekerja sama. Itu tentunya akan menciptakan persatuan. Terakhir yaitu mengembangkan sikap toleransi dalam perbedaan agama. Nah, untuk di sini kan semua di sekolahan sampean ini, karena kita bertempat di pondok pesantren yaitu Islam ya, itu MI Bahrul Ulum Dakwah Jombang Sulan kita, tentunya semuanya kan agamanya sama. Tapi untuk yang nomor sampean bisa mengaplikasikan ini, langkah ini itu ketika sampean bersosial di kampung sampean atau ketika sampean punya teman dolan istilahnya. Itu ketika sampean bertemu dengan teman yang agamanya berbeda, sampean harus bisa bertoleransi gitu. Itu sikap beberapa langkah-langkah atau tips, yaitu cara menghargai keragaman di masyarakat. Nah, ketika sampean bisa menanamkan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah itu akan tercipta persatuan dan kesatuan. Oke, itu cara menyikapi keberagaman. Sekarang sikap menerima keberagaman di masyarakat, yaitu menerima keberagaman di masyarakat itu yang bisa saya terangkan di sini, yaitu pertama, berpikir positif dan terbuka. Itu dikunci, berpikir positif dan terbuka dalam memandang keberagaman di masyarakat. Kedua, tidak mengumpulkan kebudayaan, tidak mengunggulkan. Jadi jangan pernah mengunggulkan kebudayaan sampean. Budaya sampean ini paling bagus dari budaya-budaya suku lain, jangan pernah. Terus yang ketiga yaitu bersikap toleransi terhadap keberagaman agama. Oh, ini tadi. Jadi sampean tidak usah meremehkan agama orang lain. Ya, sampean hanya kalau kita orang Islam itu ya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam, tapi tidak usah kita meremehkan agama orang lain, karena kita ini hidup berbangsa, dan bangsa Indonesia ini yaitu penuh dengan keberagaman, yaitu keberagaman apapun, bahkan agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, itu harus sampean tahu. Jadi tidak usah meremehkan agama orang lain, hanya kerjakan
perintah agama kita Islam secara baik. Tuh. Yang terakhir yaitu bersedia belajar tentang kebudayaan dan tradisi orang atau daerah lain. Oke, anak-anakku sekalian, yaitu mungkin itu saja yang materi tematik tema 1, yaitu subtema 1 tentang keberagaman budaya yang ada di bangsaku. Nah, di sini nanti setelah tadi saya kasih sampaian soal yaitu 1 sampai 5 tadi. Di sini juga sampean harus mengerjakan ini ada lembar, ada soal-soal, jadi tolong diisi. Nanti juga sama untuk peraturannya, yaitu sampean setelah selesai ini sampean pindah ya, sampean tulis ke buku sampean, terus sampean isi. Setelah selesai hasilnya kerjanya itu sampean foto, sampean japri. Oke, ini ada soal pilihan ganda yaitu 1 sampai 10, yaitu halaman 9 sampai halaman 10 ini. Itu sampean kerjakan dan dikirimkan hasilnya kepada gurunya. Tadi saya ulang, yaitu yang putra Bapak Beni Murrahman Widodo, yang putri Bu Aulia, yang satu lagi yaitu Bu Fitri. Itu mungkin saja ya yang dapat saya sampaikan. Untuk materi-materi yang belum tersampaikan nanti mungkin bisa kita share, nanti kita instruksikan melalui grup WA. Oke, sekian, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku sekalian selalu bisa mengkondisikan waktu dan menjaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.